Ya, selamat pagi, siang, sore, malam, Cik Christine. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan tugas kami. Di sini ada anggota kelompok. Yang pertama ada Francisca Elvina Ayu dengan NIM 672022-298. Yang kedua ada Vandeno Eca dengan NIM 672023-192. Yang ketiga ada Sabrina Rahman dengan NIM 672023-188. Yang keempat ada Muhammad Alfariji dengan NIM 672023-191. Nah, di sini kami mengambil data shop atau data dari eShop Clothing 2008. Nah, data ini berisikan apa? Data ini berisikan transaksi penjualan pakaian online sepanjang tahun 2008. File ini sering digunakan sebagai contoh untuk analisis perilaku pengguna e-commerce, terlebih pada tahun 2008 ya. Nah, di dataset ini memungkinkan beberapa atribut atau variabel di dalamnya, yaitu ada year, month, day. Untuk keterangannya tanggal transaksi, yaitu ada atribut order, keterangannya ID atau nomor urut transaksi, terus ada atribut country, keterangannya itu ID negara asal pengunjung, ada atribut session ID yang keterangannya itu ID sesi kunjungan user, bisa ada banyak transaksi dalam satu sesi. Terus ada atribut page 1 yaitu main kategori yang keterangannya kategori utama produk, misalnya tuh kayak atasan, misal tuh baju, bawahan itu celana, seperti itu. Untuk page 2 clothing model, keterangannya itu kode model pakaian yang dilihat atau dibeli. Terus ada atribut color, yaitu kode warna pakaian. Ada atribut location, yang keterangannya tuh lokasi toko atau display barang. Terus ada atribut model fotografi, keterangannya itu tipe foto produk, yang misalnya pakai model atau tidak. Terus ada atribut price 1, price 2, yang keterangannya itu harga produk, misal harga asli atau harga diskon. Terus atribut yang terakhir ada page, untuk keterangannya halaman tempat produk ditampilkan. Nah, tujuan analisis kita kali ini itu yang pertama untuk mengetahui model pakaian yang paling diminati. Terus yang kedua menghitung total penjualan per produk atau per model. Terus yang ketiga melihat tren penjualan secara waktu, harian atau bulanan. Yang keempat itu ada menganalisis perilaku pengguna berdasarkan sesi dan negara. Terus yang kelima itu melihat dampak foto produk terhadap kepuasan pembelian. Terus yang keenam ada mengevaluasi performa kategori pakaian tertentu. Nah, langsung saja kita di pembahasan di Google Colab-nya di sini. Ada import NumPy import pandas SPD pada blok 1 itu bertujuan untuk melihat file apa saja yang tersedia sebelum kamu memuat ke dalam Python. Terus untuk yang blok yang kedua, import pandas sama seaborn itu dan sebagainya, bertujuan untuk mempersingkat alat bantu untuk eksplorasi dan visualisasi data. Terus pada blok 3 dan blok 3 bertujuan untuk mengimpor data e-commerce ke dalam memori Python agar bisa dianalisis. Jadi kita mengimpor data eShop Clothing 2008 tadi dalam bentuk Excel atau formatnya XLSX. Terus pada blok keempat ini bertujuan untuk melihat struktur awal data yang sudah dimuat menggunakan dfhead ya. Nah, ini soal pertama. Pertanyaannya adalah model pakaian mana yang sering muncul. Nah, di sini kita membahas kodenya dulu. df kurung buka tanda kutip page 2 clothing model ini bertujuan untuk mengakses kolom yang berisi model pakaian. Terus ada value counts untuk menghitung frekuensi kemunculan tiap model pakaian. Terus ada head kurung buka 10 kurung tutup,
itu untuk mengambil 10 model pakaian teratas yang paling sering muncul. Nah, di sini ada variabel atau atribut yang digunakan. X yaitu nama-nama model pakaian. Terus Y ada frekuensi beberapa kali muncul. Terus ada palette set 2 menggunakan warna-warna menarik dari palet bawaan Seaborn. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, di sini aku akan jelaskan, dan yang keluar 10 model pakaian yang sering muncul tuh, yang sering keluar tuh B4 ya, yang paling kiri, paling tinggi grafiknya. Nah, yang di X tadi menampilkan kode model pakaian seperti B4, A2, A11 dan seterusnya sampai A1 ya. Terus Y untuk menambahkan frekuensi kemunculan dari setiap model pakaian berupa berapa kali model tersebut muncul di data. Jadi itu X-nya yang di bawah, Y yang di kiri. Frekuensi itu ya yang 3500, 3000. Nah, kesimpulannya, model pakaian B4 adalah yang sering muncul dengan frekuensi tertinggi lebih dari 3500 kali. Diikuti oleh A2, A11, P1, B10, A4, A15, A5, A10, A1. Nah, terus menunjukkan bahwa model B4 ini paling populer. Nah, kenapa paling populer? Bisa jadi paling banyak dipilih atau dibeli dalam data eShop ini. Nah, kita lanjutkan soal kedua. Berikan hasil total penjualan tertinggi per model. Di sini pembahas codingnya dulu. Nilai pada kolom ini adalah hasil penjumlahan dari kolom price dan price 2 yang memungkinkan mewakili dua komponen harga, misalnya harga dasar dan harga tambahan. Terus digunakan sebagai dasar untuk menghitung total penjualan per item. Terus untuk grup by page 2 clothing model ini untuk mengelompokkan data berdasarkan model pakaian. Terus total straight price, terus sum menunjukkan semua total harga atau total price ya untuk masing-masing model. Terus ada short value, ascending sama dengan false, mengurutkan model berdasarkan total penjualan dari yang tertinggi sampai terendah. Terus ada head 10, mengambil 10 model teratas dengan penjualan tertinggi. Ini hasilnya dan penjelasannya. Jadi yang tertinggi masih di B4 ya, paling kiri, masuk ke 10 model pakaian dengan total penjualan tertinggi. Nah, kita akan membahasnya. Model pakaian B4 ini memiliki total penjualan tertinggi dari seluruh data, yaitu penjualannya itu sekitar 190.000. Wah, banyak sekali. Diikuti oleh A11 dan B10 yang juga memiliki performa penjualan yang tinggi. Sebenarnya A11 sama B10 ini beda tipis ya, tidak terlalu jauh maksudnya. Terus untuk model seperti P1, A5 dan B24, mereka berada di peringkat bawah dari 10 besar seperti itu. Nah, jadi untuk kesimpulannya, model pakaian B4 adalah kontributor utama pendapatan, meskipun belum tentu paling sering muncul. Ini bisa berarti harganya mahal, atau setiap kali muncul langsung menghasilkan banyak penjualan. Kita lompat ke soal ketiga. Berikan hasil tren penjualan bulanan. Nah, sini akan membahas kodenya dulu. DF tanggal, PD itu strip date, time, itu fungsinya menggabungkan kolom year, month, day menjadi satu kolom. Date, time, tanggal ini penting ya. Ini penting agar kita bisa memproses data berbasis waktu atau time series. Nah, jadi tahun, bulan, dan hari itu harus digabung dulu menjadi satu agar basis waktunya menjadi satu lah, gabung. Terus ada X-axis periode waktu bulanan, dan Y-axis ini total penjualan.
terus ada marker, lingkaran, atau O itu di setiap titik. Terus ini marker nih berfungsi pada grafiknya ya nanti. Terus warna garis biru muda tuh sky blue. Kita gunakan sky blue. Nah, ini untuk hasilnya. Jadi tren dari bulan 4 tahun 2008 bulan 4 tanggal 1 sampai tahun 2008 tahun yang sama sampai bulan ke-8 tanggal 1 itu mengalami penurunan tren penjualan. Tapi sempat naik lagi di bulan 7 di sini. Nah, kita akan membahasnya. Di bulan April 2008 memiliki penjualan tertinggi, yaitu kurang lebih 2,1 juta penjualan. Nah, penjualan menurun pada bulan Mei dan Juni. Nah, terjadi sedikit kenaikan pada bulan Juli itu, di bulan 7 ya. Lalu turun tajam drastis ke bulan Agustus atau bulan 8. Nah, kesimpulannya, jadi ada kemungkinan musim ramai itu di bulan April, misalnya menjelang Lebaran atau promosi khusus. Jadi pas peak season lah. Terus Agustus menunjukkan penurunan tajam. Nah, ini perlu dianalisis lebih lanjut, apakah karena stok habis atau tren yang musiman atau faktor eksternal lain. Nah, setelah soal ini akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Untuk soal nomor 4, yaitu berapa persentase pembelian pakaian dalam rentan kurang dari 30, 30-50, dan lebih dari 50. Yang pertama ini ada untuk membuat kategori harga, di mana bins itu fungsinya untuk mengelompokkan harga. Jadi 0-30 masuknya ke kategori pertama, 30 sampai kurang dari 50 masuk ke kategori kedua, harga 50 ke atas masuk ke kategori ketiga atau tidak terhingga. Kemudian ada labels, itu untuk label kategori yang akan diberikan sesuai dengan bins-nya di sini. Kemudian ada pd.cut, itu fungsinya dari padas untuk memotong atau mengelompokkan nilai numerik menjadi rentan atau kategori. Dan di sini ada right sama dengan false, itu untuk menyatakan bahwa batas atas dari setiap interval tidak termasuk dalam kategori. Kemudian di sini ada untuk menghitung distribusi per kategori harga, di mana value underscore counts untuk menghitung data atau frekuensi untuk setiap kategori harganya. Kemudian short underscore index untuk mengurutkan hasil berdasarkan urutan label, misalnya kurang dari 30, 30-50, dan lebih dari 50. Selanjutnya ada price underscore percent, itu untuk menghitung persentase dari setiap kategori dengan membagi jumlah per kategori dengan total keseluruhan. Selanjutnya ada untuk membuat pie chart-nya, di mana yang ini itu untuk menentukan ukuran figur atau grafiknya. Terus yang plt.pie itu untuk membuat pie chart-nya dari price percent di sini. Kemudian plt.access ini untuk membuat pie chart proporsional, maksudnya itu agar jadinya tidak lonjong. Kemudian plt.show ini untuk menampilkan grafiknya. Ini merupakan hasil dari pie chart-nya. Paling banyak dibeli yaitu 56,4%, produk dengan harga antara 30 hingga 50 adalah yang paling populer di antara pelanggan, menunjukkan bahwa konsumen cenderung memilih produk dengan harga menengah. Peringkat kedua yaitu 28,6%, produk dengan harga di atas 50 masih cukup diminati meskipun lebih mahal.
Yang terakhir yaitu yang paling sedikit, 15%, produk dengan harga di bawah 30 hanya mencakup sebagian kecil dari total pembelian. Kemungkinan besar karena barang murah memiliki kualitas atau variasi yang lebih rendah, atau mungkin stoknya sedikit. Mayoritas pembelian pakaian berada pada rentang harga 30 hingga 50, yaitu 56,4%, menunjukkan preferensi konsumen pada harga menengah. Produk dengan harga lebih dari 50, yaitu 28,6%, cukup diminati, sedangkan untuk produk kurang dari 30, yaitu 15%, kurang diminati. Soal nomor 5, perintah untuk menampilkan detail transaksi pertama dan transaksi terakhir. Yang pertama, mengubah kolom date ke format datetime. Menggabungkan kolom year, month, dan day menjadi kolom datetime baru bernama tanggal. Errors sama dengan course akan mengganti data tidak valid menjadi NET, not a time, agar tidak error. Yang kedua, menghapus baris yang tidak valid jika ada date kosong atau error. Menghapus baris-baris yang memiliki nilai kosong pada kolom tanggal. Yang ketiga, mengurutkan berdasarkan tanggal. Untuk mengurutkan data yang paling awal hingga yang paling akhir berdasarkan kolom tanggal. Yang keempat, mengambil transaksi pertama dan terakhir. Di F short ilog 0, mengambil baris pertama, transaksi paling awal, sedangkan di F short ilog -1, mengambil barisan terakhir, transaksi paling akhir. Pada tampilan hasil, menampilkan detail transaksi pertama dan terakhir dengan emoji agar lebih menarik dan mudah dikenali. Seperti ini hasilnya. Transaksi pertama, kategori utama, main kategori 1, model pakaian clothing model A13, harga price 28, negara country 29, transaksi dilakukan di awal April. Ini merupakan transaksi paling awal yang mencatat dalam dataset. Transaksi terakhir, kategori utama, main kategori 2, model pakaian clothing model B2, harga price 57, negara country 34. Transaksi ini merupakan yang paling akhir dalam dataset, yaitu pada pertengahan Agustus. Transaksi pertama ditandai dengan emoji berwarna hijau, sedangkan transaksi terakhir dilambangkan menggunakan emoji berwarna merah. Dataset mencatat transaksi dalam rentang waktu awal transaksi awal 1 April 2008, sedangkan transaksi akhir 13 Agustus 2008. Data ini mencakup penjualan selama sekitar 4,5 bulan. Oke, jadi di sini nomor 6 itu soal nomor 6 itu berapa jumlah kunjungan atau pembelian per hari. Jadi yang pertama di sini tuh untuk codingannya ada menggunakan import matplotlib.cm. Nah, ini tuh mengimpor modul color map dari matplotlib untuk membuat variasi warna. Kemudian untuk dfdate sama dengan pd to datetime itu untuk mengkonversi kolom tahun, bulan, dan hari menjadi satu kolom tanggal. Kemudian untuk daily visit yang df group itu untuk mengelompokkan data berdasarkan tanggal dan menghitung jumlah kunjungan per hari yang disimpan dalam kolom count. Kemudian untuk colors sama dengan cm.plasma itu untuk menghasilkan gradiasi warna berdasarkan jumlah kunjungan yang tersedia.
Kemudian untuk plt.figure fixed size sama dengan 12,5 itu mengatur ukuran figur untuk diagram menjadi 12 kali 5 inci. Kemudian untuk plt.plot daily visit itu menggambar garis untuk menunjukkan tren jumlah kunjungan dengan warna light gray. Kemudian untuk plt.scatter itu menambahkan titik pada plot untuk menunjukkan data titik individual dengan warna yang ditentukan oleh gradiasi yang telah dibuat. Kemudian untuk title itu plt.title itu untuk judulnya. Kemudian pltx label itu untuk garis sumbu X nanti akan itu tanggalnya. Kalau sumbu Y itu yang naik nanti namanya jumlah transaksinya. Nah, nanti jadinya seperti ini untuk diagramnya. Dari sini terdapat puncak tinggi pada awal April 2008 dengan jumlah transaksi mencapai hampir 3.500. Setelah puncak tersebut, terlihat penurunan yang tajam dalam jumlah transaksi. Selama periode dari pertengahan April hingga Agustus, jumlah transaksi cenderung bergerak stabil dengan fluktuasi yang kecil. Kesimpulannya, dari data yang ada, terlihat bahwa setelah puncak awal, ada penurunan yang menunjukkan kemungkinan perubahan dalam perilaku konsumen atau faktor eksternal yang mempengaruhi transaksi. Kemudian untuk soal nomor 7, itu berapa distribusi harga produk. Nah, di sini ada bin sama dengan np.linspace itu membuat array dari nilai minimum hingga maksimum harga dengan 20 titik. Kemudian colors sama dengan sns.colorspalette set 3. Nah, ini tuh menggunakan palet warna set 3 dari Seaborn atau SNS untuk memberikan warna berbeda pada setiap bin. Kemudian figur plt.figure fixed size 8,5 itu untuk ukuran figur histogram yaitu 8 kali 5 inci. Kemudian for patch color in zip itu untuk mengulangi setiap patch atau bin pada histogram dan memberikan warna berdasarkan daftar warna yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian untuk plt title tadi untuk judul, X untuk sumbu X, Y untuk sumbu Y. Nah, untuk soal 7, diagramnya kurang lebih seperti ini tampilannya. Nah, di sini terlihat terdapat puncak frekuensi yang sangat tinggi pada rentang harga sekitar 40 dengan nilai mencapai hampir 35.000. Ini menunjukkan bahwa produk dengan harga di sekitar 40 paling banyak diminati atau terjual. Rentang harga 30 dan 50 juga menunjukkan frekuensi yang cukup signifikan. Meskipun tidak setinggi rentang harga 40, rentang harga di bawah 30 dan di atas 70 memiliki frekuensi produk yang rendah, menunjukkan sedikitnya minat atau penjualan pada harga-harga tersebut. Kesimpulannya, produk dengan harga 40 paling laku di pasar berdasarkan frekuensi penjualannya. Kemudian ada kemungkinan bahwa harga yang lebih rendah atau di bawah 30 dan lebih tinggi atau di atas 70 kurang menarik bagi konsumen. Kemudian untuk soal nomor 8, itu berapa rata-rata harga per negara. Nah, di sini kita pakai AVG Price Country. Nah, ini tuh untuk mengelompokkan data berdasarkan kolom country dan menghitung rata-rata harga atau price untuk setiap negara. Kemudian kita pakai colors, SNS colors palette itu untuk membuat palet warna berbeda untuk setiap bar pada grafik berdasarkan jumlah negaranya.
Kemudian plt.figure ini itu tadi untuk membuat ukuran diagram 12 x 5 inci. Kemudian bars sama dengan plt.bar ini tuh untuk menggambar grafik batang di mana X adalah kode negara dan Y adalah rata-rata harga dengan warna yang telah ditentukan. Kemudian untuk PLT X rotation 90 di sini itu untuk memutar label pada sumbu X sebanyak 90 derajat agar lebih mudah dibaca. Nah, untuk hasilnya nanti keluarnya seperti ini diagramnya. Nah, di sini negara dengan rata-rata tertinggi adalah kode negara 26 yang memiliki harga mencapai lebih dari 50. Kemudian negara dengan rata-rata terendah yaitu kode negara 8 dengan harga menunjukkan rata-rata harga yang paling rendah. Nah, kesimpulannya, grafik ini dapat digunakan untuk memahami dan membandingkan harga produk di berbagai negara yang berguna untuk analisis pasar atau strategi bisnis internasional. Nomor 9, yaitu apakah harga produk memengaruhi jumlah pembeli. Jadi, kita bahas code-nya dulu. Yang pertama ada di fprice, itu untuk mengambil kolom harga dari data. Kemudian ada value counts untuk menghitung berapa kali masing-masing harga muncul. Kemudian ada short index untuk mengurutkan berdasarkan nilai harga dari kecil ke besar. Jadi bukan berdasarkan jumlah kemunculannya. Selanjutnya ada BLT scatter, itu untuk membuat scatter plot atau grafik titik. Ada price frag.index, itu untuk sumbu Y yang nantinya berisi nilai harga. Sedangkan price frag value untuk sumbu Y yang berisi jumlah pembelian per harga. Kemudian ada color, itu untuk memberi warna ungu pada titik-titik grafik. Habis itu ada BLT title sampai BLT label, itu untuk menambahkan judul dan label pada sumbu X untuk harga dan Y untuk jumlah pembeli agar grafik mudah dibaca. Kemudian ada BLT grid untuk menampilkan garis bantu untuk memudahkan pembacaan grafik. Kemudian penjelasan soal nomor 9, dari grafik di samping, berdasarkan grafik itu jumlah pembelian tertinggi justru terjadi pada produk dengan harga menengah, yaitu sekitar 35 hingga 45. Produk dengan harga terlalu murah, kurang dari 30 atau terlalu mahal, lebih dari 60, cenderung dibeli lebih sedikit. Hal ini menunjukkan bahwa konsumen mungkin menganggap harga menengah sebagai nilai paling seimbang antara harga dan kualitas. Jadi kesimpulannya, harga produk memengaruhi jumlah pembelian, tetapi bukan secara linear. Produk dengan harga sedang sekitar 35-45 justru paling laku. Artinya, pembeli cenderung menghindari produk yang terlalu murah maupun terlalu mahal, dan lebih memilih harga yang wajar dan bernilai. Selanjutnya soal nomor 10, yaitu warna pakaian apa yang paling sering dibeli. Di code-nya ini ada color counts, DF color value counts untuk menghitung jumlah kemunculan frekuensi masing-masing kode warna pada kolom color yang otomatis mengurutkan dari terbesar ke terkecil. Kemudian ada color counts plot, kind bar, color sky blue. Itu untuk membuat grafik batang vertikal dari data color counts dengan grafik jenis batang vertikal dan diberi warna sky blue pada batangnya. Penjelasan soal nomor 10, dari grafik di samping, warna dengan kode 2 dan 3 adalah yang paling sering dibeli, masing-masing dengan jumlah orderan mendekati 30.000. Ini menunjukkan bahwa kedua warna ini sangat populer di antara pelanggan e-shop clothing tahun 2008. Kesimpulannya, warna pakaian dengan kode 2 dan 3 merupakan warna yang paling diminati oleh pelanggan berdasarkan jumlah order.
Preferensi warna ini dapat dijadikan pertimbangan penting bagi toko untuk menyediakan stok lebih banyak warna tersebut, serta menyesuaikan kampanye promosi dan iklan. Sekian presentasi dari kelompok 10. Terima kasih.